Hai teman-teman, kali ini saya mau bicara tips untuk startup kamu dalam hal mencari pendanaan. Nah, di zaman sekarang cukup banyak milenial yang memiliki startupnya sendiri. Sebenarnya apa sih startup itu? Startup, menurut definisi saya, adalah perusahaan rintisan. Usianya kurang dari 2 tahun dan cash flow yang rata-rata masih belum stabil. Produknya startup bisa apa aja ya, macam-macam. Founder-founder milenial yang saya temukan sangat luar biasa kreatif. Ada yang bikin menu makanan baru, ada yang bikin teknologi baru, dan ada pula startup yang mengedepankan social impact usahanya. Luar biasa sekali. Di topik ini, saya tidak akan bicara startup dari sisi bisnisnya, namun lebih ke bagaimana tips untuk startup kamu agar qualified untuk mendapatkan funding. Nah, jika bicara funding, apa yang terpikirkan oleh kamu? Yep, funding menurut saya adalah suatu aktivitas dalam memperoleh dana untuk mengembangkan startup kamu. Bicara funding, tidak akan terlepas pula siapa yang akan memberikan dananya, atau biasa disebut financier. Jika bicara funding, yang harus kamu ingat adalah rumus ini. Aset sama dengan liabilities plus equity. Ini wajib banget taunya, karena inilah basic dasar akuntansi. Jadi, secara sederhana yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa ada dua cara untuk memperbesar aset kamu, yaitu dari sisi liability maupun equity. Nah, apa aja sih liability itu? Di dalam komponen liabilities terdapat komponen debt atau hutang. Apa itu hutang? Menurut KBBI, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Yes, bahasa yang sering kita temuin di market adalah istilahnya loan, pinjaman, utang, debt. Ini mirip. Nah, emang utang bisa didapatkan dari mana aja? Dari penyedia hutang, umumnya adalah bisa family, bank, multi-finance, BPR, koperasi, private debt, dan lain sebagainya. Oke, kita bicara satu persatu, kita mulai dari family. Family ini biasanya adalah orang-orang terdekat yang percaya dengan bisnis kamu. Mereka tidak percaya bahwa kamu akan mengemplang ataupun tidak bisa bayar karena sudah kenal dengan kamu. Namun, untuk hutang jenis ini ada positif negatifnya. Positifnya, lebih mudah didapatkan karena terdapat asas kepercayaan di situ. Negatifnya, legalitasnya lemah biasanya. Dan jika disalahgunakan, maka akan timbul rasa tidak nyaman karena keluarga. Kemudian yang kedua, bank. Ini adalah lembaga keuangan yang paling umum kita dengar untuk mendapatkan hutang. Bank ini segmen utangnya juga bermacam-macam, mulai dari kredit mikro, SME, komersial, sampai corporate. Masing-masing segmen memiliki limitnya tersendiri. Nah, positifnya apa jika pinjam ke bank? Legalitas terjamin, analisa dilakukan oleh profesional. Tapi juga ada sisi negatifnya. Kamu harus memiliki jaminan berupa tanah dan bangunan, umumnya seperti itu. Dan terkadang cukup rigid. Nah, kemudian untuk mendapatkan debt lainnya bisa dari multi-finance, BPR, dan koperasi. Ini juga alternatif pembiayaan selain bank.
Dan mereka memiliki tipikal produk yang berbeda-beda. Jadi, sangat disarankan untuk mempelajari produk yang ditawarkan dari masing-masing perusahaan sebelum kalian memutuskan untuk mengambil pinjaman. Kemudian yang terakhir ada debt investor. Debt investor ini adalah penyedia hutang swasta di luar lembaga keuangan. Apakah maksud di sini rentenir? Bukan. Saya sangat tidak menyarankan kalian jika bertemu rentenir. Menjauhlah dari rentenir. Private debt di sini adalah lembaga keuangan legal dan biasanya mereka mengelola dana dari investor dan mereka menyalurkan dana tersebut berupa debt atau hutang ke perusahaan yang membutuhkan. Dan bunganya tidak setinggi rentenir. Nah, apa aja positifnya? Mereka ini legal positifnya. Kemudian yang kedua, prestis. Karena perusahaan kamu telah dianalisa oleh profesional analis. Ada standar-standar yang perlu kalian penuhi di sana. Dan biasanya jenis loan-nya juga beragam. Dan agunannya juga bisa lebih beragam. Itu positifnya. Dan negatifnya apa? Biasanya rigid juga dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih panjang dari bank. Nah, saya harus kasih note di sini. Jangan pernah meminjam hutang dari rentenir ya. Dan jika meminjam, maka harus dapat mengembalikan hutang tersebut. Nah, apa itu equity? Equity atau ekuitas itu adalah modal dari suatu perusahaan. Modal ini pada umumnya merupakan modal dari founder atau pemilik perusahaan. Namun, jika founder perusahaan kehabisan dana untuk menambah modal dari perusahaan, maka dia bisa mengajak pemodal lainnya untuk bergabung dalam usahanya dengan bentuk kepemilikan modal. Nah, untuk startup yang berada di early stage, pada umumnya, pendanaan yang umum bisa diperoleh adalah metode raising equity ini. Well, penyedia equity untuk startup siapa aja sih? Yang paling umum di market ya angel investor, venture capital, ataupun private equity. Mereka ini biasanya memiliki kriteria usaha yang akan diinvest, yang berbeda pula. Dan cara valuasinya juga akan berbeda untuk masing-masing investor. So, itu tadi secara garis besar pendana yang ada di market. Well, pastikan kamu memang mendatangi pendana yang sesuai dengan state usaha kamu dan pahami kriteria investment dari masing-masing pendana. Kemudian, jika kamu ditolak oleh salah satu pendana, jangan patah semangat. Selama usaha kamu memang bagus, pencatatan keuangan kamu rapi, cash flow kamu baik, kamu tinggal menemukan pendana yang cocok dengan usaha kamu. Dan kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye.